siap mendengar sabdamu, terpujilah nama Bapa, haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Tentunya kabar sukacita bagi kita semua. Dari penyatuan dua daerah ini ya, dari waktu Indonesia bagian barat sama waktu Indonesia bagian waduh luar biasa. Jadi beda 1 jam ya. Iya. Jadi Yanto bangun Vin bangun jam 5, Yanto bangun jam 6 gitu ya. Kan nyusulan 1 jam kemudian kan gitu ya. Tapi enggak ya, sekarang udah disatukan Tuhan. Dalam Amos pasal 3 ayat 3, Amos pasal 3 ayat 3 berkata, "Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji?" Nah, di dalam versi Alkitab terjemahan FIYH dikatakan, apakah 2 orang dapat berjalan seiring kalau tidak sehati? Dalam kurung, mana mungkin kita berjalan bersama-sama kalau dosamu menjadi ganjalan di antara kita? Saudara-saudaraku, saya yakin Yanto sama Vin hari ini karena sepakat ya. Kalian sepakat berjalan bersama-sama kan, hari ini terjadi karena ada perjanjian. Jadi kalau tidak ada perjanjian, hubungan apapun, terutama nanti hubungan suami istri, tidak akan bisa seiring sejalan. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar cara singkat hari ini ya, khusus untuk pernikahan ini, bagaimana natur pernikahan Kristen, natur rumah tangga yang dirahmati oleh Allah kita. Nah, natur pernikahan Kristen itu adalah monogami heterogen, bukan homogen. Pastikan Vin perempuan toh. Pastikan laki-laki, dia laki-laki. Amin. Pernikahan homogen itu bukan alkitabiah, tapi itu dosa. Itu sebuah kejijikan di hadapan Allah. Jadi natur pernikahan Kristen itu homogen, monogami dan heterogen. Monogami itu artinya satu, tidak boleh poliandri. Nanti Vin punya suami lain di samping lain yang nggak boleh poligami, punya istri lain, nggak boleh saudara. Apapun alasannya. Pernikahan Kristen adalah sebuah komitmen biologis. 1 lawan 1. 1 perempuan, 1 laki-laki yang dewasa tentunya. Nggak mungkin kita menikah nggak mungkin pasangan yang menikah itu umur 12 dengan umur 30 tahun, nggak mungkin. Itu pernikahan Kristen. Saya bicara pernikahan Kristen. Sudah jelas bahwa Allah merancang laki-laki dan perempuan. Itu ada rekreasi. Apa rekreasinya? Kenikmatan itu, saudara. Bukan hanya hubungan seksualitas, tetapi kenikmatan dalam relasi. Saya melihat ya, banyak ya suami istri itu nggak sampai 5 menit ngomong bentak-bentakan gitu ya. Terutama di suku tertentu. Untuk ngomong apa pun cuma 5 menit bisa damai. Habis itu suaranya tinggi-tinggi. Kayak kucing sama anjing gitu ya. Apakah begitu kenikmatan yang mau kita bangun? Untuk apanya berantem gitu ya? Nonton TV nanti suaminya bilang, "Wih, cantik banget nih penyanyi. Wah, udah mulai mata keranjang kau ya. Mantang-mantang aku." Apa aja bisa berantem. Nanti lewat ngengong tukang rujak, istrinya beli rujak. Terus suaminya bilang, "Wah, rakus sekali mulut kau tuh, semua kau beli." Wow, ribut lagi coba. Emang itu kenikmatan yang mau kita bangun? Enggak lah, saudara. Ada mandat prokreasi dan di dalamnya ada mandat rekreasi. Rekreasi itu nikmat gitu ya. Ini kan 2 suku yang berbeda ya. Pernikahan itu adalah sebuah keputusan berani. Sebetulnya berani apa? Berani mati gitu. Berani hidup dan berani mati. Apalagi melampaui 2 suku gitu ya. Yang punya karakteristik bermacam-macam, berbeda-beda. Komitmen pernikahan diwujudkan melalui hubungan monogami yang permanen sampai maut memisahkan. Ya. Nah, di dalamnya tadi saling mengasihi, saling mencintai, diwujudkan keintiman tadi ya. Keintiman.
Makanya saudaraku, tidak berlebihan jika saya katakan begini, pernikahan itu adalah sebuah keajaiban yang paling besar di muka bumi ini. Salah satu lah kalau boleh dibilang. Kenapa keajaiban? Karena mempersatukan dua orang, dua sifat, dua karakter. Banyak perbedaan yang terjadi dalam diri kita, tapi kita mau mengasihi. Bukan cuma aspek psikologisnya aja, tapi tubuhnya pun dipersatukan, rohnya pun dipersatukan gitu ya, kata Alkitab ya. Satu gairah. Tidak bisa perempuan istri membenarkan karena dia tidak suka makan durian, lalu suaminya akhirnya, kau jangan coba-coba makan durian ya, jangan. Nggak bisa gitu saudara. Bukan, pernikahan itu bukan menang-menangan. Bukan menang-menangan. Kalau nantinya entong nggak suka durian, siapa lah? Suka durian dua-duanya. Puji Tuhan, haleluya. Amin. Tapi kalau satu nggak suka misalnya buah apa, lalu suaminya bawa gitu, lalu dibuang sama istrinya, itu jahat. Disitulah kita menghancur. Makanya saya bilang tadi, keajaiban itu karena berani gitu ya. Menikah itu berani, keberanian. Hai suami, kasihilah istrimu. Nah, ketundukan yang dimaksudkan itu ada unsur kasih di dalamnya. Anda bisa tunduk, tapi kalau nggak ada unsur kasih itu namanya perbudakan. Perbudakan. Kalau laki-laki menuntut ketundukan pada istrinya, tapi istrinya tidak memberikan dengan rasa sukacita, rasa cinta, itu namanya perbudakan. Bayangkan hubungan suami istri ada unsur perbudakannya kan? Kacau. Mana kenikmatannya lagi? Jadi itu hanya kepalsuan kan gitu. Kepalsuan hubungan suami istri ini kepalsuan. Ingat tadi saudara-saudaraku, terutama Yanto dan Vina, ya, unsur kreasinya tadi, rekreasinya tadi. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, untuk mewujudkan pernikahan Kristen yang sejati, ada beberapa unsur yang akan kalian ingat, yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, untuk menciptakan natur pernikahan tadi yang ideal tadi ya, yang prokreasi dan rekreasi yang nikmat tadi. Yang pertama adalah pernikahan itu harus dibangun dalam unsur iman. Kalian seiman? Amin. Satu gereja, seiman, lain gereja pun ya nggak normal juga ya. Suaminya di gereja mana, istri di gereja mana. Hari ini kan banyak begitu. Akhirnya di sana pendetanya tafsirin apa, di sini pendetanya tafsirin apa, berantem lagi. Satu iman tapi berantem gara-gara beda gereja. Nah, usahakan satu gereja lah gitu ya. Menikahlah karena iman, bukan karena sekedar cinta. Hari ini kita kaget beberapa waktu lalu, kaget. Jadi kalau gara-gara cinta kita boleh menikah dengan pasangan orang lain, di mana keagungan cinta itu? Di mana kekudusannya? Berarti cinta itu sebuah kepalsuan. Cinta itu hanya alat untuk melegalkan hak perasaan hati mengambil pasangan orang lain. Kan ngeri saudaraku. Di mana keagungan cintanya? Jadi menikahlah karena iman, bukan karena sekedar cinta. Kalau imannya bertumbuh, pasti keluarga itu bahagia. Tapi kalau menikah karena cinta, suatu saat cintamu akan redup, betul nggak? Cintamu akan mencari yang lain. Lalu kemudian ketika cintamu berbunga-bunga kepada orang lain, kau tinggalkan cinta lamamu. Waduh, jahatnya. Jahat sekali itu. Konsep hidup kayak apa gitu ya? Atas nama cinta boleh merebut pasangan orang lain, lalu melupakan cintanya gitu ya. Waduh. Tidak memikirkan perasaan orang lain sudah punya pasangan. Pokoknya aku cinta kamu gitu, padahal yang dicintanya sudah punya pasangan. Itu kan mengerikan saudaraku. Itu namanya merampas. Nah, oleh sebab itu unsur yang pertama yang harus ada yang kalian miliki adalah bangunlah fondasi keluargamu di atas iman. Kalau imanmu bertumbuh, pasti kalian pasti akan menjalani kenikmatan itu dalam membangun iman, membangun pernikahan ini di atas dasar iman. Cinta bisa berakhir, cinta bisa goyang, cinta bisa luntur. Bayangkan ya, orang menikah ya, I love you, muah gitu ya. Tapi setahun, 2 tahun, 3 tahun mulai dia berantem, cerai. Hari ini orang Kristen pun banyak ada yang bercerai.
hanya gara-gara alasan itu tadi. Kasarlah suaminya, terlalu bela keluarga lah, alasannya yang begitu-begitu. Nah, kita nggak boleh. Kalau nanti suatu saat Yanto sama saling menemukan kelemahan, ayo itu jadi PR sama-sama. Yang mau dibuang, yang mau dibersihkan dengan apa? Iman kepada Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama kepada Tuhan Yesus. Ya kalaupun tadi gerejanya berbeda tadi, nggak apa-apa, belajarlah supaya nanti suatu saat samalah di satu gereja gitu ya. Tapi Pak, istri saya sudah pelayanan di gereja lain, nah makanya kan mulai ikut ke sana kan gitu. Nggak apa-apa. Tapi kan saya suami, masa saya ngalah ikut istri, nggak apa-apa juga, demi keutuhan bersama kan gitu ya. Daripada gerejanya di Lapo Tua kan gitu kan. Hari Minggu dia tanya, dari malam Minggu dia di Lapo Tua aja tuh. Ada minggu bangun jam 10 kan gitu, di gereja dalam roh. Suka-sukanya aja, nggak bisa. Ya udahlah, mengalah lah. Jadi kepada kalian berdua, bangun iman di dalam Tuhan. Pasti jadi keluarga yang membahagiakan hati Tuhan. Amen. Yang kedua, saudaraku, unsur yang harus kita miliki, yang harus kita ingat adalah unsur perjanjian. Pernikahan Kristen melibatkan perjanjian, bukan promise ya dalam bahasa Inggris, tapi covenant. Kemarin sudah saya sampaikan ya. Covenant itu hanya digunakan untuk Allah dan manusia dan dalam pernikahan. Apa itu, saudara? Nah, Tuhan Yesus menegaskan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius 19 ayat 6. Makanya saya mau bilang begini, itu buku tamu nanti simpan, Pak. Simpan. Buku tamu itu simpan. Jadi kalau kalian berantem suatu saat, buka buku tamunya. Ini saksi, orang yang membubuhkan tanda tangan di situ adalah saksi-saksi yang melihat kalian ini hari ini berbahagia. Jadi kalau kalian berantem, terus kau bilang gini, ceraikan lah, itu janganlah pura-puranya aja. Ini ceraikan aku. Coba teleponi satu-satu itu nomornya, telepon itu. Pak, kamu mau cerai? Setuju nggak? Harus. Kalau dia bilang setuju, ya udah jangan cerai, kan gitu ya. Makanya simpan tuh buku tamu. Yang kedua, simpan ini undangan. Mana undanganmu? Ada cetak undangan? Nggak ada ya? Simpan itu undangan pernikahan saya simpan. Saya buka gitu ya. Saya buka, oh ini dia hari bahagia saya simpan. Udah 6 tahun. Makanya kalau mau bercerai kan lihat undangannya, dia mikir kan, Bang jangan cerai lagi kita, kenapa? Masih kusimpan undangan gitu ya. Nggak sedih kau gitu kan? Kalau mau cerai kita janganlah ya. Terus suaminya bilang, masa sih masih kau simpan? Iya, coba aku tengok katanya. Ya udah nggak jadi kita cerai ya, gara-gara undangan. Jadi buang-buang ini disimpan sampai anakmu lihat, sampai cucumu lihat. Jadi inspirasi nanti. Oh ini undangan opung ya? Iya, lihat nih. Tahun 1900 berapa? Misalnya kalian tahun 2021 gitu ya. Tanggal 28 Februari. Untung nggak tanggal 29 ya. Sekali 4 tahun lah kalian ulang tahun pernikahan. Ayo perjanjian, ingat janjinya, ingat. Ini yang dipasang ya, bukti-bukti otentik kayak gini gitu. Saya simpan. Bersama dengan dokumen-dokumen berharga saya. Iya, ijazah S1, S2, S3 saya simpan di kelompok yang ini. Surat tanah semua saya bandel gitu, saya bundel satu gitu ya. Karena bagi saya ini sangat penting. Ini perjanjian saya dengan istri saya. Itu buktinya hitam putih dan orang-orang datang di undangan itu ya. Simpan buku tamunya. Ingat Matius 19 ayat 6 tadi, Tuhan Yesus menegaskan apa yang telah dipersatukan adalah tidak boleh diceraikan manusia. Itulah sebabnya Allah menolak perceraian sama sekali gitu ya. Oleh sebab itu ingat perjanjian nanti yang diikrarkan oleh, enggak lucu gitu. Karena gatal Pak. Istri saya pun udah maklum gitu ya. Nggak tahu kenapa alergi dia gitu. Nggak bakal jadi orang kaya rupanya, pakai gini aja gatal. Yang ketiga, dia semuanya penting ya, tetapi yang ketiga ini juga ya, ini memiliki nilai lebih di antara poin-poin yang tadi, yaitu apa? Bangun dirimu dalam kedewasaan. Jangan kekanak-kanakan terus. Mulai hari ini stop kekanak-kanakan. Dan itu apapun yang kekanak-kanakan dalam dirimu, belajarlah untuk membuangnya. Ingin dihargai, ingin dihormati. Nah, kita bukan
sekali lagi, kita menikah itu kita bukan mau menang-menangan. Bukan mau menang-menangan, aku laki-laki, aku suami. Lebih enggak. Ingat tadi, Efesus tadi. Istri tunduk itu, tapi ketundukannya bukan karena terpaksa. Kalau istri tunduk karena terpaksa, berarti perbudakan. Perbudakan, tidak ada nikmatnya di situ, tidak ada cinta di situ. Hanya karena status aja menikah. Hanya tinggal waktu itu. Dan demikian juga dengan suami, kasihilah istrimu gitu ya. Ingat, kita menjadi dewasa. Fisik dan batiniahnya, terutama rohaniahnya nanti. Ingat kemarin saya akan sampaikan bahwa menikah itulah membangun sebuah relasional. Dan di dalamnya untuk membangun kedewasaan ini butuh suatu unsur, yaitu namanya komunikasi. Lihat gaya komunikasi kita bagaimana. Menyedihkan ya. Suami istri yang sudah menikah 30 tahun tapi gaya komunikasinya juga nggak beres. Seperti saya bilang tadi, enggak, makin tua bukan makin baik, main salah-salahan. Udah umur 70, umur 60, 75, istrinya 80, suaminya, tapi masih bentak-bentakan terus. Waduh, mana nikmatnya gitu ya. Makanya perlu dewasa. Jadi komunikasinya ditata gitu ya. Siapa yang tinggi, yang satu turun. Jangan tinggi-tinggi dua-duanya gitu ya. Jangan rendah dua-duanya juga. On nanti nggak maju-maju. Harus ayo ngegas satu, pegang rem satu ya. Nah, Miles Monroe mengatakan bahwa komunikasi itu ibarat darah dalam tubuh manusia. Sebagai manusia akan mati tanpa darah, maka pernikahan pun akan mati tanpa komunikasi. Jadi betapa pentingnya membangun komunikasi yang intim dalam pernikahan. Kalau kelalaian membangun komunikasi menyebabkan persoalan serius dalam perjalanan keluarga. Jangan biarkan Jangan biarkan sesuatu yang mengganjal di dalam hati itu. Harus dituntaskan, harus dibereskan. Apalagi kalau berkaitan dengan unsur-unsur hati ya, perasaan ya, kecurigaan. Si Yanto ini kan termasuk ganteng menurut saya, Bro. Ganteng dia. Dosen lagi. Di hari ini kamu masih cantik kan gitu ya. 5 tahun lagi agak kurang pasti cantiknya kan gitu ya. Bukan nubuat. Oke lah, 5 tahun lagi kamu masih bisa bertahan. 10 tahun lagi. Nah, laki-laki dan perempuan tuh bedanya di situ gitu. Laki-laki tuh makin tua makin ganteng kalau dia bagus gitu ya. Tapi perempuan makin tua makin keriput dia. Laki-laki sulit keriputnya gitu. Nah, kan dosen gitu ya. Kami biarpun dosen pendeta gini nggak tertutup dari godaan, setuju ya? Nah, nanti ada bisik-bisik, lalu sampailah sama kamu kata-kata gitu. Oh, si Anto begini-begini gitu. Waduh. Komunikasikan dengan baik. Dalam iklan kan ada ngeteh dulu kan gitu ya. Iya, jangan kau belikan bir nanti mabuk dia kan gitu. Komunikasikan. Tidak ada yang tidak bisa dituntaskan lewat komunikasi. Hanya tadi cara komunikasinya. Saya pikir kalian punya, saya kenal Yanto inilah ya. Dia cukup stabil lah saya pikir ya. Ya Bini, ada dia punya kelemahan? Enggak ada? Oh, Bina enggak ada kelemahan tuh ya? Ada juga sedikit ya, pasti ya. Coba dikomunikasikan ya. Kalian pacaran cukup lama juga ya? Dari mulai semester 1 ya? Begitu masuk langsung jatuh cinta gitu ya? Masih di negeri yang lama ya? Iya, masih di negeri lama ya? Luar biasa. Sampai di negeri baru tanah perjanjian juga ya? Luar biasa. Kenapa kalian bisa bertahan? Karena komunikasinya bagus ya. Teruslah, nanti jadi inspirasi bagi adik-adiknya. Iya kan? Tadi siapa tuh? Si Waruwo siapa? Katanya mau nikah tahun 2023 dari
siapa tadi itu yang cowok di situ tadi, lupa namanya. Dia udah menikah, jadi udah terus dia sudah terinspirasi dari kamu. Kapan kamu menikah? Saya bilang nanti Pak tahun 2023. Oke, hati-hati nih Pak Ketua, hati-hati tuh si yang terima undangan itu tadi, hati-hati tuh Pak. Udah dirancangnya tahun 2023. Nah yang terakhir unsur kesetiaan, yang tak langkah penting. Hari ini perceraian tuh ya, atau pertengkaran dalam rumah tangga itu hampir 40-50% itu disebabkan oleh unsur kesetiaan. Nah kalau nanti sudah diikat perjanjiannya, sudah menyiapkan hati untuk saling mencintai, jagalah kesetiaan ini ya kan. Tidak ada yang bisa memisahkan kalian, entah sakit penyakit, entah apapun, tidak ada yang bisa kecuali banjir kali ya. Ya daripada mati merenangi kan tunggu aja sampai surut, kan kata gubernur kita gitu kan, tunggu surut aja gitu ya. Tidak ada yang bisa memisahkan saudara-saudara, tidak ada sakit penyakit kan, tidak. Apapun tidak ada yang bisa memisahkan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kesatuan yang sudah diberkati oleh Tuhan. Ekonomi kah, kesenjangan penghasilan kah, siapa tahu nanti bini lebih banyak gajinya ya, jangan coba-coba jadi bos di rumah. Langsung main perintah, cuci baju ya, awas kau kalau kau cuci, setrika itu ya gitu. Waduh, pendeta disuruh setrika juga. Gembala loh. Kan dia mau jadi gembala kan. Masa? Jadi kan ada istri tentara, istri pengusaha, sama istri pendeta, ngobrol-ngobrol lah mereka bertiga. Istri tentara bilang ya, Jeng tahu nggak lo kenapa? Kenapa? Kolonel nyuci, kolonel masak di rumah gitu ya. Yang pengusaha bilang begini, tahu nggak lo Jeng kenapa? Yang masak di rumah itu direktur. Ibu pendeta diam gitu ya. Akhirnya dia bilang begini, ibu-ibu kalian belum seberapa. Tahu nggak siapa yang nyuci di rumah? Gembala lu katanya gitu. Yang nyuci nyetrika di rumah itu gembala lo, jangan banyak lo katanya. Ini istri pendeta dibuang aja di kelana. Ini sama dengan istri Ayub ini, perempuan gila nih kalau ini. Ya yang gitu jadi biarpun kamu gajinya lebih besar suatu saat nanti nggak tetap tunduk pada suami. Dibicarakan sama-sama. Mengakhiri renungan ini suami gitu ya. Suami itu S artinya sabar. Sabar nggak jadi suami. Amin. Usaha, harus ada usaha. Harus kerja keras ya, walaupun profesinya sebagai pendeta atau panggilannya sebagai pendeta, tapi usahakanlah dirinya terus mengupgrade diri kan gitu ya. Menjadi pendeta yang baik, pendeta yang benar-benar mengasihi Tuhan. Adil. Adil sama pihak suami, adil sama pihak istri. Harus adil sang suami. Nggak boleh nggak adil. M-nya mengasihi, ya kan? I-nya iman. Nah istri pun ada singkatannya. Jadilah indah bagi Yanto. Jangan kau pakai merah-merah bibirmu terus kau pergi ke pasar sana gitu. Ke lampu merah kau berdiri. Mamang begitu. Waduh, jangan. Kamu hanya indah untuk suami, amin. Jangan rambutmu marjang gula kata orang Batak itu. Gimana dia? Aduh, pokoknya nggak beres lagi dia. Jangan harus indah ya. Udah punya anak 2, udah punya 3, udah nggak peduli, jangan, harus tetap indah. Yang S-nya tetap sabar, sama-sama sabar. Suami sabar, istri sabar. Yang T-nya tunduk, taat. R-nya rajin. Istri rajin. Di rumah rajin, dibersihin, jangan kotor, jangan jorok. Iya enggak? Rajin ya. Yang I-nya sama-sama iman juga, sama-sama beriman. Iya kan? Enggak. Ya ini enggak kebetulan walaupun cocok logi tapi pas-pas saja lah gitu. Jadi berkat juga lah ya kan. Ingat jadi suami istri punya tugas sabar, usaha, adil, mengasihi iman istri. Ingat tugasmu jadilah indah, sabar, tunduk, rajin dan iman. Amin. Iya. Catat itu nanti dalam kepalanya. Jadi suami jadi istri. Terpuji nama Bapa, haleluya. Pasangan suami istri yang berkenan di hadapan Bapa. Tuhan akan memberikan anak-anak ilahi bagi mereka, keturunan ilahi.
Berkati ekonomi mereka, pekerjaan mereka. Sebagai hamba-Mu, aku taruh adikku Yanto ke dalam tangan-Mu Bapa. Urapi dia Tuhan, jadikan dia hamba yang mengasihi Tuhan, hamba yang dipakai oleh Tuhan. Dia menjadi seorang suami mulai detik ini, dia menjadi suami. Dia akan menjadi ayah bagi anak-anaknya, menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Aku juga berdoa Bapa untuk adikku ini Tuhan. Berkati adikku ini ya Bapa. Sebagai seorang pendidik, biarlah dia memiliki karakter pendidik. Dia akan menjadi seorang istri bagi satu suami. Dia akan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Dan dia akan melayani dalam rumah tangganya. Kiranya pemberkatan pernikahan kudus pada siang hari ini diberkati oleh Bapa sendiri. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami siang hari ini Bapa. Berkati kami semua para saksi yang turut bersuka cita melihat kebahagiaan pasangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan menyampaikan